Ternyata masih ada sebagian besar beberapa dosen itu yang beranggapan bahwa kewajiban khusus pada BKD itu merupakan sesuatu hal yang momok menakutkan bagi mereka. Apa sajakah itu? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan beberapa komentar atau yang DM ke Instagram saya yang menyatakan bahwa kewajiban khusus pada BKD itu sampai saat ini itu merupakan sesuatu hal yang mungkin momok bagi mereka, ya. Tatkala ketika waktunya sudah harus mengumpulkan atau melakukan laporan kinerja, ya, atau LKD dari masing-masing dosen itu yang kita upload ke sister masing-masing sebagai bentuk laporan BKD kita itu masih menjadi sesuatu hal yang menakutkan mungkin, ya, bukan menakutkan tetapi dalam tanda kutip adalah tatkala kewajiban khusus itu tidak terpenuhi di dalam laporan BKD kita di sister itu, maka konsekuensinya adalah akan pembayaran TPP, ya, atau tunjangan profesi dosen itu sementara akan diberhentikan sampai yang bersangkutan itu bisa memenuhi kewajiban khusus sehingga yang tadinya berwarna merah menjadi warna hijau, ya. Gitu. Jadi kewajiban khusus, ya, kewajiban khusus di dalam BKD itu tentunya kalau bagi dosen-dosen yang sudah terbiasa menulis, sudah terbiasa mempublikasikan hasil karya tulisnya, hasil jurnal-jurnalnya, baik itu nasional maupun internasional yang disesuaikan dengan apa yang disyaratkan di dalam BKD tersebut, tentunya kewajiban khusus tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang menakutkan atau sesuatu hal yang membebani dosen tersebut. Tetapi sebaliknya, tatkala dosen-dosen itu keberatan atau susah, mungkin, ya, tidak terbiasa di dalam proses menulis ataupun mempublikasikan karya-karya mereka, ya, atau kan banyak, ya, dosen-dosen itu yang hanya pandai meneliti tapi tidak jago dalam menulis, gitu. Jadi ada yang semacam itu. Nah, ketika dosen-dosen yang tidak terbiasa di dalam menulis, kemudian tuntutan kewajiban khusus itu di dalam pelaporan BKD itu semakin mendekat, maka itu akan menjadi momok tersendiri bagi mereka, ya, bagi dosen-dosen tersebut. Oleh karena itu, saya pernah mengupload, ya, suatu video terkait dengan bagaimana sih kita mengatasi kewajiban khusus di dalam untuk segera kita memenuhi kewajiban khusus itu pernah saya upload, ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di video saya, ya, mungkin saya akan menyertakan di bagian sini thumbnailnya maupun juga dengan linknya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, jadi kembali lagi bahwa yang perlu Bapak Ibu tekankan, yang perlu saya tekankan di sini, ya, yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan bahwa kewajiban dosen di dalam pemenuhan kewajiban khusus itu harus dipenuhi dalam kurun waktu 3 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya ingatkan kembali. Bahwasanya sesuai dengan PO BKD tahun 2021 itu, setiap dosen itu wajib untuk mengerjakan LKD, BKD di setiap semesternya yang kemudian akan di submit, ya, atau akan dilaporkan melalui sister masing-masing. Artinya, dalam setiap semester itu setidaknya ada satu publikasi kewajiban khusus untuk 3 tahun yang dipersiapkan dalam semester itu, ya. Apa sajakah itu kewajiban khusus sesuai dengan sesuai dengan jabatan fungsionalnya? Yang pertama itu adalah khusus untuk jabatan fungsional asisten ahli dan lektor, maka kewajiban khususnya itu adalah hanya cukup satu buku ajar atau satu artikel yang diterbitkan di jurnal nasional ataupun proceeding nasional. Nah, oleh karena itu, meskipun di dalam aturan tersebut itu
hanya menulis satu, tertulis minimal satu, tetapi kalau Bapak Ibu pada akhirnya itu lebih dari satu, nah itu sudah menandakan kalau Bapak Ibu itu sudah lebih produktif. Setidaknya setiap semester itu ada perubahan gitu. Alangkah lebih bagusnya kalau kita memang mempublikasikan jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel kita itu di jurnal nasional terakreditasi ya, ataupun proceeding nasional ya. Nah, kemudian kewajiban khusus untuk lektor kepala itu adalah 3 artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 ataupun Sinta 2, kemudian atau 1 jurnal internasional dan atau 1 paten gitu. Jadi di dalam video saya yang sebelumnya untuk mengatasi kewajiban khusus bagi dosen-dosen yang tidak terbiasa untuk menulis, tentunya saya waktu itu di dalam video tersebut saya menyarankan bahwa karena sebagian besar ya, khusus untuk di jurusan saya ya, di teknik itu, di bidang teknik, khusus untuk di bidang teknik, jurnal-jurnal yang beredar di Sinta 1 ataupun Sinta 2 itu sudah berbahasa Inggris. Alangkah lebih baiknya itu coba menargetkan langsung ke jurnal internasional Scopus gitu, yang Q4 gitu daripada, karena begini, daripada menulis dalam 3 tahun itu, kita harus, kalau Bapak Ibu mau mempublish papernya di artikel nasional ya, Sinta 1 maupun Sinta 2 itu, dalam 3 tahun itu minimal harus menghasilkan 3 publikasi. 1 diantaranya 3 publikasi tersebut itu adalah sebagai penulis utama, sisanya sebagai sebagai anggota ataupun koresponden is okay gitu. Nah, daripada berusaha keras untuk mempublikasikan 3 paper yang akan publish di Sinta 1 maupun Sinta 2, kenapa nggak bidik aja yang Scopus Q4 gitu? Cukup 1 kan? Cukup 1, tetapi masa berlakunya itu 3 tahun gitu. Jadi daripada mempublish 3 artikel di Sinta 1 maupun 3, ternyata itu juga artinya kan berarti dalam 1 tahun minimal 1 yang dihasilkan gitu. Padahal seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa kebanyakan jurnal nasional Sinta 1 sama Sinta 2 itu sudah berbahasa Inggris gitu, ataupun yang paten ya. Kemudian untuk kewajiban khusus yang profesor, tentunya ini adalah ada sedikit berat ya dibandingkan dengan yang asisten ahli, lektor maupun lektor kepala. Kalau yang profesor itu tentunya ya harus menghasilkan buku ajar atau buku referensi dalam 3 karya ilmiah yang diterbitkan di dan 3 ya. Jadi 1 buku ajar ataupun buku referensi dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks yang berbasis dalam database internasional, atau 1 buku ajar atau buku referensi dan 3 karya ilmiah yang diterbitkan pada proceeding internasional terindeks pada Skimago ataupun Scopus gitu. Di video saya yang sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan bagaimana sih kita menganalisis suatu jurnal, bahwa ini adalah jurnal Scopus, ini termasuk jurnal yang bukan abal-abal. Nah, semacam itu Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya yang juga terkait dengan kewajiban khusus BKD itu ya. Di situ sudah saya jelaskan kurang lebih sedetail-detail mungkin lah gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dosen yang secara khusus DM ke saya maupun yang bertanya di kolom komentar, bahwasanya saya menyampaikan bahwa kalau dosen yang sudah terbiasa sebenarnya menulis, tentunya kewajiban khusus ini bukan menjadi beban ya, tetapi kalau ternyata saya nggak terbiasa nih menulis, ya bagaimana caranya, bagaimana solusinya, ya Bapak Ibu bisa lihat di video saya tersebut gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman Bapak Ibu dosen. Sebentar lagi kita akan mempersiapkan diri, mensubmit, melaporkan LKD kita ya. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.